Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPK dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umaroh, nomor NIM 244041208556, mata pelajaran fikih. Saya guru di MI Al-Atfaliyah Rejosari, Grobogan, Jawa Tengah. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi salat jamak dan qashar di bab 4 semester 2. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita biar semangat dulu ya. Yo, tepuk semangat. Nah, Bu Guru absen dulu. Alfian Agustiono, Amelia Kalista Putri, Azka Pradipta Alvaro, Fikri Aditya Zaidan, Frida Amelia, Indah Sulistiawati, Kunti Miftahul Khairiyah, Miladia Kania Rahmawati, Muhammad Sultani Azhar, Muhammad Solikin, Nafisa, Khairun Nisa Mubasyitul, ya, Sanas Rahadatul Aish, Sofi Anjani, Siti Akilatu Al-Sifani, Zamroni Umar Al-Hasani. Alhamdulillah semuanya sehat, berangkat semua ya. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mengingat-ingat pelajaran yang kemarin. Kemarin tentang apa, anak-anak? Nah, bersuci itu apa, Mbak Nafisa? Bersuci? Apa? Bersuci itu membersihkan diri ya. Nah, anak-anak biasanya sebelum sholat itu melakukan wudhu dulu ya. Nah, sekarang Mbak itu coba niatnya wudhu. Yang keras. Ya, betul. Nah, sekarang kita memulai pada pelajaran hari ini, yaitu tentang apa, anak-anak? Sholat jamak dan sholat Nah, ya, sholat jamak dan sholat qashar. Pada materi pagi hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar ya. Sholat jamak dan sholat qashar itu apa? Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertiannya. Pengertian yang di sini dibahas adalah pengertian dalil nakli, sholat yang boleh dijamak, syarat sah sholat jamak, dan macam-macam sholat jamaknya. Nah, kita akan mempelajari tujuan, apa tuh tujuannya nanti sholat jamak ini dan qashar. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian, hukum dan ketentuan mengenai sholat jamak dan qashar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat dilaksanakannya sholat jamak dan sholat qashar. Siswa dapat mempraktekkan sholat jamak dan qashar dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertiannya. Coba Mbak Amelia Kalista Putri, sekarang baca pengertian tentang sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan adalah satu waktu
Iya, berarti nanti ada dua sholat fardu yang digabungkan menjadi satu, itu namanya sholat jamak ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu ini ada dalil nakli yang berdasarkan hadis Rasulullah ya. Sekarang Mbak Frida Amelia baca dalil naklinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala an gisamsyu akhara duhri ila waqtil asri thumma nazala yajma'a yes. Ya, rawahu Ahmad wal Bukhari wal Nisa ya. Ini angsi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala an tazighi samsu akhara dhuhri ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bayanahuma fa in za qabla anna yara takhila sholat duha tumma roqiba ya. Ini menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu. Nah, sekarang yaitu pengertian ini sudah. Sekarang sholat yang boleh dijamak itu ya. Coba Mas Solahuddin baca. Sholat yang boleh dijamak sholat apa saja? Maghrib dengan isya ya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti ada satu sholat fardu yang tidak boleh dijamak, yaitu sholat apa? Subuh. Pinter. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Nah, sekarang syarat sah sholat jamak ya. Yang pertama yaitu dalam perjalanan jauh ya. Kalau kamu dari sekolah ke rumah berarti jauh apa dekat? Jauh. Itu dekat ya. Menurut kamu jauh, tapi ini ada syarat-syaratnya, yaitu harus jaraknya kurang lebih 17 km ya. Atau 3 farsah. Sebagian ulama mensyaratkan syarat tempuhnya sampai 80,6 km. Yang B, coba Mbak Indah Sulistiawati baca. Iya, tujuannya tidak untuk minum-minuman keras, berjudi ya, itu ya. Nah, adoh ditempuh judi itu berarti tidak boleh. Yang C, sekarang Mbak Sanas. Dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan, lebat, angin, topan, dan bencana alam. Iya, keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir, yaitu saat perang, sakitnya kadang kan ada yang jatuh tapi kena air sangat perih, sakit lah, itu boleh dijamak. Terus macam-macam sholat jamak. Nah, sekarang itu ada jamak takdim dan jamak takhir. Sekarang selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar yaitu berkesinambungan. Ini ya bagian aspek materi. Lanjut pengertian. Ada dalil naklinya ini. Terus sholat yang boleh diqashar. Syarat sah sholat yang boleh diqashar. Nah, ini pengertian sholat qashar, yaitu menjalankan salat fardu dengan cara meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib berarti bisa enggak?
Nggak bisa karena itu jumlah rokaatnya ada berapa? 3. Sholat subuh 2 rokaat bisa dikosor nggak? Nggak bisa ya, karena di sini ada ketentuan 4 rokaat menjadi 2 rokaat, berarti hanya yang rokaatnya 4 saja. Nah sekarang ini coba ini ada dalilnya. Mas Yamroni Umar Al-Hasani baca. Dorob tum. Enggak ketok. Yafsikumul ladina kafaru. An-Nisa ayat 101. Ini ya. Salat apa saja yang boleh dikosor? Duhur, asyar, isya. Karena jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 4. Sekarang syarat sahnya. Syarat sahnya yaitu sama dengan syarat sholat yang dijamak ya cahaya. Nah sekarang briefing lagi sebelum kita tutup ini ya. Coba anak-anak maju ke depan lagi seperti tadi ya. Yo, biar semangat gak lemes. Biar badannya gak pegel-pegel ya. Udah siap? Let's go. Let's go. ABC sebenarnya kanan. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. ABC sebaliknya. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Nah, duduk kembali. Nah, ini ada moto ya. Moto itu bukan untuk masak ya. Berusaha untuk menjadi pribadi yang unggul, terutama unggul dalam pribadi yang baik. Ya. Udah? Sudah selesai materi kita. Ada yang mau bertanya? Tidak? Udah. Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja. Lembar kerja yang pertama nanti anak-anak kerjakan dengan teman satu kelompoknya. Udah. Nice. Enggak apa-apa, enggak usah Caranya bagaimana diterangkan dulu? Ya, ini kan sudah di situ ada centang, nggak usah dirubah ya, nggak usah dirubah. Nanti anak-anak tinggal memperagakan ke depan. Daripada nanti tugasnya ini kan ambil lagi sama ya. Udah diskusikan nih. Ya udah lembar kerja 2. Enggak apa-apa, nanti itu dibaca. Ya, nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Udah. Yang sudah selesai mempresentasikan ke depan kelas ke 2 orang. Dipresentasikan ke depan kelas 2 orang.
Ini dari kelompok 1 Dari kelompok 1. Ya. Sholat jamak dan qashar. Berilah saja checklist yang memperbolehkan menjamak sholat karena musyafir. Iya, karena musyafir berarti perjalanan jauh ya. Ya. Sekarang yang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 salat jamak dan qashar berilah tanda checklist yang memperbolehkan menjamak sholat karena musyafir. Ya, karena musyafir. Ya, lanjut kelompok 3. Sholat jamak dan qashar berilah tanda checklist yang memperbolehkan menjamak sholat Ya. karena musafir. Iya, pinter. Beri aplaus buat 3 kelompok. Sekarang lembar kerja yang kedua. Wis satu. Yang satu njaluk satu lembar kerja yang kedua ini ya. Ini. Diskusikan gerubung. Nah, ini pulpen ambil satu. Pulpennya. Kayak nulis. Nah, nulis. Ini ya. Bisa diskusi ngono kowe tur-turan. Dah selesai? Dah, yo yang sudah siap kelompok mana dulu? Yo lanjut 1 ya. Wah, kendel-kendel iki cowok mau kalah karo cewek ya. Nih. Kami dari kelompok 1 kelas 4. Sholat jamak dan qashar isilah kolom yang kosong dengan jawaban yang telah tersedia. Iya. Hukum menjamak sholat ketika di makanan mubah. Sholat yang tidak dapat dijamak subuh. Pasangan sholat zuhur jika akan dijamak asar. Sholat yang dapat dijamak namun tidak dapat diqashar maghrib. Iya. Hukum menjamak sholat karena sibuk bekerja haram. Ya, pinter. Ayo, kelompok lagi yang sudah siap siapa? Maju. Ya. 2. Oh, urut. Ayo, urut. 2 orang ya. Dari kelompok 2 kelas 4 lembar kerja 2 sholat jamak dan qashar isilah kolom yang kosong dengan jawaban yang telah tersedia. Hukum menjamak sholat ketika di perjalanan mubah. Sholat yang tidak dapat dijamak subuh. Pasangan sholat zuhur jika akan dijamak asar. Sholat yang dapat dijamak namun tidak dapat diqashar maghrib. Iya. Menjamak sholat karena sibuk bekerja haram. Udah. Dah, terima kasih. Duduk kembali. Ayo, kelompok 3. Jawaban yang telah tersedia. Hukum menjamak sholat ketika di perjalanan mubah. Sholat yang tidak dapat dijamak subuh. Pasangan sholat zuhur jika akan dijamak asar. Iya. Yang dapat dijamak namun tidak dapat diqashar maghrib. Hukum jamak sholat karena sibuk bekerja haram. Iya, pintar. Beri aplaus untuk ketiga kelompok. Ya. Nah, udah ya. Sekarang buku
guru akan memberi rangkuman tentang jamak dan qashar. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui sholat jamak itu apa? Menggabungkan dua sholat fardu ya. Terus yang jumlahnya berapa rakaat? 4. Apa saja tadi yang boleh dijamak? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus yang boleh dikosor sekarang. Kosor tadi apa pengertiannya? Kosor dulu. Meringkas. Meringkas. Sholat yang ada 4 rakaat, yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja tadi sholatnya yang boleh dikosor? Zuhur, asar. Nah, berarti ada 2 sholat yang tidak boleh dikosor. Apa itu ya? Sholat subuh dan sholat maghrib. Sholat subuh jumlahnya ada berapa rakaat? Dan sholat maghrib 3. Anak-anak sudah selesai materi tentang jamak dan qashar. Waktunya berkemas-kemas untuk pulang ya. Semoga anak-anak sampai rumah dalam keadaan sehat dan semangat ya. Udah berdoa, disiapkan. Tiba arina batila arzuqna istinaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.